Selamat datang di Katekese Katolik edisi bulan Maria, di mana kita akan bersama-sama belajar tentang Bunda Maria, tentang hidup, tentang karya, dan tentang teladannya. Siapakah Bunda Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus? Shalom, berjumpa lagi dengan saya, Romo Bayi Ope, dalam acara Katekese Katolik. Bulan Mei adalah bulan yang sangat khusus karena bulan ini kita dedikasikan kepada Bunda Maria. Dan pada kesempatan ini kita akan sedikit belajar lebih dalam lagi siapa sebenarnya Bunda Maria, secara khusus yang dikatakan kitab suci. Sebenarnya kita tidak memiliki banyak informasi tentang Bunda Maria. Injil hanya berkata bahwa dia adalah seorang perawan muda dari sebuah desa sederhana yang bernama Nazaret di Galilea, yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Raja Daud. Dari Lukas 1:26-27. Pada dasarnya Maria adalah gadis belia yang sebenarnya bukan siapa-siapa dari sebuah desa yang juga tidak terkenal. Namun disinilah karya Tuhan yang besar, luar biasa. Yesus tidak memilih lahir dari keluarga imam seperti keluarga Zakaria dan Elizabeth, atau dari raja yang berkuasa pada saat itu seperti Kaisar Tiberius atau Herodes, tetapi memilih seorang wanita yang sangat sederhana, yang bagi dunia tidak berarti apa-apa. Bagi Allah, setiap dari kita adalah berharga, bukan karena kekayaan, bukan karena status hidup, tetapi karena kita diciptakan oleh-Nya dan Tuhan mengasihi kita. Yang menarik dari Injil Lukas adalah Maria bukan satu-satunya orang yang menerima kabar dari malaikat agung Gabriel. Yang pertama menerima kabar sebenarnya adalah Zakaria di Bait Allah, bahwa dia dan istrinya akan mengandung dalam usia tua mereka. Ini adalah kisah kelahiran dari Yohanes Pembaptis. Sementara itu, malaikat agung yang sama, malaikat Gabriel, menampakkan diri juga pada Maria dan mengatakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Namun, ada perbedaan yang cukup besar dari apa yang dialami Zakaria dan dialami oleh Bunda Maria. Keduanya tidak mengerti kenapa hal ini terjadi pada diri mereka. Namun reaksi dari malaikat Gabriel berbeda. Zakaria dia hukum dengan kebisuan, sedangkan Maria, sang malaikat dengan sabar menerangkan apa yang akan terjadi kepada Bunda Maria. Kenapa responnya berbeda? Yang terjadi pada Zakaria sebenarnya bukan hal yang baru di kitab suci. Sebagai contoh, dalam Perjanjian Lama sudah ada beberapa kisah di mana Allah memberikan keturunan kepada pasangan yang mandul dan sudah berusia lanjut. Seperti kepada Sarah, istri Abraham, Hana, ibu dari Samuel, dan juga orang tua dari Samson. Zakaria, seorang imam agung yang dihormati, seharusnya tidak asing lagi dengan cerita dan kisah yang tertulis dalam Perjanjian Lama ini. Dia dan istrinya Elizabeth telah bertahun-tahun berdoa untuk mendapatkan keturunan. Tetapi saat karya Tuhan terjadi pada mereka, terjadi pada Zakaria, dia masih juga meragukan kekuatan Tuhan. Tidak heran jika Gabriel menghukumnya sebagai peringatan dengan kebisuan. Ini berbeda dengan Maria. Tidak pernah sebelumnya terjadi dalam Perjanjian Lama seorang perawan mengandung dengan kuasa Roh Kudus. Tidak salah lagi jika Gabriel memberikan penjelasan yang lebih rinci apa yang akan terjadi kepada Maria. Katanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Dari Lukas 1 ayat 35. Maria tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi pada dirinya.
Dan dia juga tahu bahwa dengan mengandung seorang bayi yang bukan anak dari Yusuf, suaminya, dia bisa saja dituduh telah berzina. Ini tentunya akan menjadi aib yang sangat besar bagi Maria dan keluarganya. Dan bagi mereka yang berzina pada zaman itu, sesuai dengan hukum Taurat dapat dihukum rajam sampai mati. Menurut Imamat bab 20 ayat 10. Ini adalah konsekuensi yang mengerikan, yang mungkin akan diterima Maria jika hal yang dikabarkan oleh Gabriel, malaikat Gabriel, sungguh terjadi kepadanya. Namun, walaupun Maria tidak begitu mengerti apa yang terjadi dan juga sadar bahwa bahaya yang mengerikan telah menantinya, Maria memberikan jawaban yang tidak terduga. Sesungguhnya, aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Kita sudah sering mendengar jawaban Maria ini. Tetapi jika kita lebih jeli dan melihat jawaban Maria dalam konteks yang ada, kita melihat betapa luar biasanya respon dari Bunda Maria ini. Pertama, Maria memberikan respon dan perkataan ini menjadi kalimat penutup dari perjumpaan dengan malaikat Gabriel. Biasanya dalam penampakan malaikat-malaikat di Perjanjian Lama maupun yang terjadi pada Zakaria, yang selalu mengakhiri kata terakhir adalah sang malaikat. Tetapi Maria berbeda. Dialah yang menutup rangkaian pewahyuan ini dengan kesediaannya. Kedua, dia mengatakan bahwa dia adalah hamba Allah. Julukan hamba Allah ini adalah suatu yang sangat khas di dalam kitab suci. Dalam Perjanjian Lama, tokoh-tokoh besar bangsa Israel disebut sebagai hamba Allah, seperti Musa, seperti Yosua, seperti Daud. Seperti tokoh-tokoh ini mengemban misi besar dalam hidup mereka bagi bangsa Israel dan menjalankan tugas mereka sampai akhir, Maria juga mengemban misi besar bagi bangsa Israel dan bagi kita semua. Dia akan memberikan dirinya sampai akhir. Kemudian ketiga, perkataan Maria, terjadilah padaku. Jika kita melihat dalam bahasa asli Yunani, yang digunakan adalah gunome, yang mengindikasikan sebuah harapan atau keinginan. Jadi jawaban Bunda Maria tidak berdasarkan paksaan atau hanya sekedar pasrah dengan keadaan yang ada, tetapi karena ingin dan semangatnya untuk berpartisipasi dalam rencana Tuhan. Inilah teladan Maria, teladan imannya kepada Tuhan yang melakukan hal menakjubkan di dalam hidupnya. Walaupun Maria tidak mengerti, tidak paham apa yang terjadi, walaupun Maria sadar bahaya yang akan dihadapinya, tetapi ia tidak gentar dan bahkan dengan sekuat tenaga mencoba mewujudkan rencana Tuhan di dalam dirinya. Ada kalanya kita menghadapi situasi yang sama dengan Bunda Maria. Kita merasa berada dalam situasi yang sulit karena menjadi murid Yesus. Atau kita tidak memahami apa yang terjadi dalam diri kita saat menjalani kehendak-Nya. Dan ini menjadi kesempatan kita untuk meneladani Bunda Maria, untuk memiliki iman yang membara, iman yang memampukan kita melaksanakan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Bunda Maria, doakanlah kami, anak-anak-Mu.